Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi pangeran ngene. Jong kowe dhisik lali sangka peristiwa akhirat iki. Saiki kabeh wis tak buka. Fakashafna angka aka. Saiki tutup-tutup iku wis tak buka. Fabasaruka mongko te peninggal sira al-yauma ing dalem iki dina hadidun dadi cerdas, dadi tajem. Karena setelah kamu di akhirat eling tenan, ternyata ketika kita di dunia itu mengigo ka alam yalbatsu illa sa'atam min nahar. Bukti bahwa kita salah itu gini ya. Misalnya kowe kenal Obama itu bangga, kenal Presiden Amerika bangga, kenal duta besar bangga. Jebule hakikat itu semua gak penting ning akhirat. Yang penting adalah kowe ngusap cahaya yatim terus mbok sedekoi, kowe sujud mbek pangeran mbok nikmati. Kowe ngaji ngene iki mbok syukuri. Hal-hal sing zaman ning donya mbok anggap ra penting, ternyata penting. Kadang keliru lagi gini, ana kiai ikhlas di musala penceng mbok arani kiai cilik. Sing pejabat struktural ning ormas gede mbok arani kiai top, mergo jabat ning ormas gede. Jebule iku ning akhirat klotokan sing banyak kiai cilik iso nyafati kowe. Kiai oleh dendam ning akhirat. Pas kon nyafati kowe ora gelem moh to mbok arani kiai cilik. Lho dendam itu diolehno pangeran. Mulane kowe aja geman ngenyek kiai cilik. Iso wae gedhe indawa. Engko kathah rubba asa akhbaro madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah la abarrahu. Dari Kanjeng Nabi, akeh zaman ning donya wong sawangane kedual-dual rambute, pakaiane compang-camping, tapi umpama sumpah atas nama Allah mesti Allah nyembadani. Si kiai ya, kalau versi medis Anda lebih tahu. Kalau versi kiai itu kematian itu dianggap hal yang sebetulnya ada versi kiai ya, semua orang tahu lah pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, terus setelah mapan, terus menangi anaknya mapan, cucunya mapan itu. Terus itu pun sebetulnya ada siap mati juga, tapi ya tetap mati itu. Jadi saya punya cerita, saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya enggak tegang ya menghadapi kematian. Dulu itu kroni itu ya sudah ada. Jadi Nabi itu ya punya kroni, tidak hanya pejabat. Nabi itu punya kroni. Nabi Sulaiman itu bisa terbang. Ya mulai dulu manfaatkan angin. Jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa. Dimanfaatkan orang sekarang mulai tenaga angin, pakai rem angin. Mulai dulu angin itu luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman itu ya agak sopan tuh bilang gini, itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel, saya pinjam anginnya supaya tidak bisa ngejar saya katanya. Jadi mulai dulu tidak hanya pejabat, Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana itu. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut orang, misalnya namanya siapa lah. Nanti saya sebut ada yang tepaan sama nanti tersinggung, ya semuanya siapa gitu. Yang jelas namanya ada Agus tidak Bambang karena bahasa Arab itu. Itu orang ini cabut di India. Nabi Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira itu. Si orang ini ternyata di dekat Nabi Sulaiman. Nah karena Nabi itu kan orang hebat lah. Sehingga malaikat ya kadang silaturahim ke para Nabi. Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim ke para Nabi. Silaturahim yang paling enggak disukai ya silaturahimnya malaikat Israel. Datang ke Nabi Sulaiman, sebenarnya niatnya silaturahim. Ternyata ketemu orang itu. Kaget malaikatnya. Waduh ini gimana ini? Kok saya disuruh nyabut di India, kok orangnya di Palestina. Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina, di wilayah yang katanya Israel itu. Karena Palestina kita tahu kan, menurut pemerintahan Israel itu wilayah Israel, menurut Palestina pemerintahan apa? Palestina. Tapi Indonesia alhamdulillah sampai sekarang itu nggak mau atau tidak punya hubungan diplomatik dengan apa? Israel. Sehingga kita harus mengistilahkan Palestina untuk warga Indonesia. Kaget malaikat ini katanya disuruh nyabut di India kok ada di sini. Nah si kroni ini, si orang yang itu melihat malaikat Israel, entah kenapa kok dia bisa melihat itu, mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat Nabi. Kaget dia. Malaikat melihat dia karena janggal ya, disuruh nyabut di India ke orangnya di
Palestina. Si orang ini melihat malaikat juga takut. Malaikat itu punya hawa yang luar biasa. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, tolong pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang ke India. Dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu sampai ke India. Dikira angin itu sudah segala-galanya sampai India. Terus malaikat senyum, seneng dia. Wah ini sesuai protokol. Karena andai kan orang itu tetap di situ, malah malaikat gak berani ngambil karena prosedurnya harus ngambil di India. Jadi andai kan dia tetap diam di situ, sebenarnya malah gak masalah karena gak sesuai apa? Panduannya harus di. Karena dia terbang di India, malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa? Ya, sesuai perintah harus memang diambil di India. Nah, kemudian saya akan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya, nakes, teman-teman semuanya lah pasien. Tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini saya sengaja karena memang ya hidup itu seperti inilah. Pasti kita semua akan mengalami kematian. Cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat, ya terus kalau mati itu ya tidak punya utang karena berat nanti utang. Saya tidak tahu fikihnya itu. Kalau utang pribadi itu hisabnya berat, kalau utangnya lembaga itu gimana ya? Dihitung salahnya direkturnya, dihitung salah karyawan yang minta naik apa? Gaji. Saya tidak tahu kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya, apa yang selalu mengajukan gaji 13. Tidak tahu itu, karena di kitab tidak dibicarakan. Yang dibicarakan utang-utang apa? Pribadi ya. Kalau yang utang-utang lembaga negara itu nanti tak tanyakan malaikat auditornya ini gimana cara apa? Itu yang disalahkan menterinya, apa presidennya, apa direkturnya, apa pengajuan proposal itu. Nah singkat cerita itu kalau ngadepin kematian atau sebenarnya yang ngadepi kehidupan juga kita ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bicara ilmunya kiai. Misalnya si A itu sebenarnya sudah ditulis dia mati karena kecelakaan. Yang satu ditulis mati karena sepuh, karena tua. Itu. Yang satu mati karena tersedak, yang satu mati karena ngelindur. Mungkin yang satu mati karena tenggelam. Sehingga sebetulnya andaikan kita melihat Loh Mahfud, kita ini ya naif. Saya berkali-kali ngaji bilang, kadang kita ini takutnya sampai anggung takutnya dari motor ngelamun, gara-gara ngelamun kita. Andaikan malaikat itu suka bully, kawan gitu. Kamu catatannya kecelakaan kok yang kamu takuti apa? Covid. Tentang sejarah misalnya kita pernah hidup menanamkan kebencian sesama itu terus ke bawah. Anak cucu kita dikandani jogeman cocok wong iku musuh bapakmu, mbahmu itu. Sehingga anak cucu itu dendamnya diwariskan. Wong dendam kok dia apa? Wariskan. Termasuk utang itu. Ketika kita jabat ingin rumah sakit ini mewah, pikiran yang kok isdadi, aku seleran semikir direktur berikutnya. Itu tidak tahu itu nanti hisapnya ke siapa. Saya ulang lagi ya. Maka dalam satu ayat dikatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Manusia ketika di dunia itu dianggap tidur. Tidur itu dengan tanda kutip itu bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Fakashafna anka ghita'aka. Nanti setelah kamu mati itu pinter. Tapi ketika Anda pinter sudah meninggal, sudah tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andai kan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam, orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa. Terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasih.